كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya diberikan peluang kesempatan dalam hari ini, walaupun kemudian Allah memang sudah menjadi rutinitas kita melanjutkan pembahasan yang biasa kita sampaikan ketika kajian untuk ibu-ibu secara Allah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tentang tafsir dari tafsir yang sudah kita mulai dari Al-Fatihah. Sekarang sudah Al-Baqarahnya sudah halaman ke-7 ya. Halaman ke-7 bagian yang kedua. Berarti jika halaman ke-7 bagian yang kedua ini sudah kita melakukan kajian ini lebih dari 14 hari. 14 hari berarti hampir setahun lebih ya. Dan kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini dimulai dari awal dan dengan berbagai macam kondisi per bulan 11 hari kajinya. Karena minggu kedua, minggu pertama, minggu ketiganya, kajian yang lain. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Walaupun cuma baru dalam 43 hari ya, tapi kita sudah melewati hampir setahun lebih. Dan ini sudah hampir tahun. Awal kita kajian itu untuk membahas tafsir ini, yaitu dari tafsir surat Al-Fatihah. Dan tetap insyaallah dalam kajian ini kita akan membahas atau
kita ambilkan ayatnya dan kita bagikan setengah halaman. Silakan ibu membawa dan ikut buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. Kita lanjutkan kajian kita 44 sampai 48 kita akan baca. Insya nanti kita akan mengambil faedah dari beberapa ayat yang ada di antara 44 sampai 48 ini. Sudah 44 dan sebelum kita baca, mau nanya, sudah baca Quran hari ini? Alhamdulillah. Terus diberi dengan ya, alhamdulillah. Jadi tahun dulu, berarti kesempatan. Sebelum saya mengatakan atau saya memiliki bacaan apa ini, saya sampaikan bahwa Al-Quran ini kita sepakat ya, Al-Quran ini adalah apa? Kalamullah, firman Allah. Kalau kalamullah berarti Allah berbicara. Berbicara kepada siapa? Kepada orang yang dikehendakinya. Dan pembicaraan Allah itu ada pada Al-Quran. Tidak setiap orang yang Allah ingin ajak bicara. Ada Rasul Allah yang spesial diajak bicara oleh Allah langsung. Siapa itu? Nabi siapa yang diajak oleh Allah bicara langsung? Kata Nabi Muhammad saja ketika Isra Mi'raj nyampe ke langit ketujuh dan melewati Arsy, di sana Allah tidak langsung mengajak bicara datang langsung. Ada hijab, ada hijab diantar oleh malaikat Jibril dan dipandu, dikondisikan tubuhnya, pendengarannya, kondisinya supaya bisa sampai ke langit ketujuh saja. Nabi Muhammad itu butuh pengkondisian. Bahkan ketika Allah mau menyampaikan wahyu tentang sholat, ya, itu menyampaikan wahyu langsung, Masya Allah. Tapi ke arah sana, ke langit ketujuh, itu tidak langsung menerima dan mengetahui dan mendengar suaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar wahyunya saja Rasulullah sudah tidak kuat sebenarnya, tetapi Allah kuatkan, Allah berikan kekuatan. Nah, ada di mana ketika kita mendengar bahwa ada Nabi yang diajak bicara langsung di dunia. Tadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu dibawa oleh Jibril ke langit ketujuh. Ini mana ada di dunia, tidak nyampe langit ketujuh baru di dunia. Siapa beliau? Nabi Musa alaihissalam. Itu juga permintaan. Maka Allah mengabulkannya bukan karena permintaannya yang aneh, tetapi karena Allah tahu yang namanya Nabi dan Rasul ketika meminta sesuatu, Allah berjanji akan mengabulkannya. Makanya permintaan Nabi Musa dengan umatnya itu yang paling aneh-aneh itu Nabi Musa. Punya jamaah, punya umat yaitu Bani Israil yang sekarang kita akan bahas juga. Kelakuan Bani Israil,
Ya. Bani Israil itu Yahudi sekarang. Kalau mungkin hari ini keturunannya adalah Yahudi pada sekarang. Bani Israil ini ada yang minta makan datangnya dari surga, ada yang minta minum. Kalau mau perang, udah perangnya sama Allah aja. Itu orang Yahudi ketika itu. Dan Nabi Musa kalau mau perang, itu kan ada musuhnya. Udah musuhnya bareng-bareng aja. Itu ajaknya Allah dulu. Nanti kami tunggu kalau sudah sukses, sudah menang, baru balik lagi. Ini ketidak patuhannya luar biasa. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Musa taklima. Allah ajak bicara. Allah berbicara kepada Musa dengan benar-benar berbicara. Tapi apakah Musa buat? Enggak. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala baru aja mau turun ke dunia dan mau berbicara kepada Musa, seketika cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimunculkan, maka Nabi Musa langsung pingsan. Ya, Nabi Musa langsung pingsan, tak kuat. Berbicara Allah itu baru keluar cahayanya, itu Nabi Musa langsung pingsan. Kalau langsung, makanya ada istilah wahyu. Wahyu itu untuk menjembatani manusia berbicara dengan Allah. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi dan Rasul. Itulah pentingnya malaikat. Malaikat ini cara menyampaikannya sama dengan manusia. Tapi ketika turun wahyu, luar biasa berat. Itulah maksudnya apa? Jadi saya ingin bahwa ketika kita belum membaca Quran, sama saja kita belum ngobrol dengan Allah. Ya. Jadi kalau mau ngobrol dengan Allah, mau berbicara dengan Allah, mau tahu bagaimana Allah berbicara, ya baca. Cuma apakah kita oleh Allah diberi rahmat, diberi hidayah, diberi kekuatan, kesempatan untuk baca Quran tiap hari? Allah mau nggak kita itu berbicara dengan Allah setiap hari, setiap waktu? Buktinya Allah mau berbicara dengan kita apa? Buktinya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk baca Quran. Kalau kita susah, habis subuh sibuk lagi, bangun subuh sibuk lagi, pagi-pagi sibuk ngerjain di rumah, masak ini itu, habis zuhur nggak sempat juga, sibuk ini sibuk itu. Itu menunjukkan bukan kita yang sibuk sok sibuk. Itu Allah ngasih ujian kepada kita bahwa Allah ternyata belum menyempatkan dirinya untuk berinteraksi dengan kita. Nah ini yang siapa jadinya? Yang kita. Kalau udah rugi kayak gitu, Allah tidak mau menyempatkan diri kita. Kita berbuat baik pun semuanya itu kehendak Allah. Sampai semua bacaan kita, zikir kita, apa semua itu kehendak Allah. Makanya ketika kita sudah dikasih ujian, mendadak diri kita apa? Ingat Allah. Sudah dikasih ujian, kita ingat Allah, kita dekat dengan Allah, kita baca zikir, bacanya baca doa, baca Quran, baca apapun yang mudah-mudahan Allah ridho, Allah kasih solusi. Nah itu bentuk
perlindungan Allah kepada kita. Dengan adanya kita bisa baca Quran tiap hari, berarti Allah kasih peluang kepada kita untuk berbicara dengan kita. Makanya sekarang saya nggak mau tanya lagi apa-apa. Mudah-mudahan kalau yang sudah baca Quran, alhamdulillah kita mau berinteraksi lagi sama Allah. Kalau yang belum, alhamdulillah sekarang waktunya kita ngobrol dengan Allah. Allah mau ngasih apa kepada kita. Ya, kalau belum, ini turun ayat ini satu dua ayat saja itu nunggu malaikat gitu, nunggu Nabi Muhammad datang wahyunya. Para sahabat itu sampai ya nunggunya luar biasa. Kadang harus nunggunya malam hari, kadang harus nunggunya siang hari, kadang Rasul lagi sholat, kadang Rasul lagi tiba-tiba lagi berjalan, lagi safar, lagi ini dan sebagainya. Sedang haji Rasul menerima wahyu. Nah, kalau sekarang kita tinggal mau apa yang Allah kasih berjalan kepada kita. Tunggu ya, kita baca dulu. Baca surat yang pertama, ayat yang 44 Al-Baqarah. Kita ikuti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Ayo baca firman-Nya dari Ibu
Kalau kita mau pada yang paling ayat 44. Ya. Ayat terus terus lagi yang dulu ya. Dari awalnya dulu ya. Baik. Ini sebenarnya faedahnya sangat banyak. Satu ayat banyak, ayat kedua, ketiga, keempatnya luar biasa. Jadi bahwa mudah-mudahan kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Kata mulu dan dasar diri bahkan sabda satu mantu rasul dan kitab apalah hakim. Ini teguran ya, teguran kepada para Bani Israil ya, bahwa mereka itu bukan menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Ya. Kenapa kamu menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan? Makan sauna itu satu, tapi kamu lihat, kamu lupa karena dari kalian. Padahal kalian itu baca kitab. Bani Israil itu dikasih kitab, yaitu kitab Taurat. Ini lagi pembahasan selanjutnya. Apalah ambilun? Apakah kalian berakal dan ngerti apakah kamu sudah mengertikan gitu? Nah di sini adalah satu pembahasan di mana kata dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan ma'bah ala wa ala ulamaikum hina ta'muruna sanamal khair. Sangat jelek sekali kondisi keadaan perilaku kalian dan kondisi ulama kalian. Ulama kalian itu sudah baca kitab, ya sebenarnya nyuruh aja menyuruh manusia untuk melakukan amalan kebaikan yang bagus di orang ya. Tapi masalahnya pada kerukunan usahaku pada ta'muruna bil khairi alim. Tapi mereka banyaknya justru mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka meninggalkannya. Ya. Nah, maka dalam Islam, ya, dalam Islam baru mereka baca Allah ketika itu ya. Mereka baca kitab mereka Allah fiha sifat Muhammad yang adalah mereka tahu sifatnya dari Muhammad. Orang yang tahu. Ya. Tapi bahasanya di mana? Ketika mereka tahu, mereka bilang akan ada nabi terakhir. Ini orang Yahudi ketika ada di
dia suruh beriman, oh iya benar sih, Muhammad benar Muhammad itu bawa Islam, benar Muhammad itu punya wahyu, benar banget apa yang disampaikan di Taurat itu persis apa yang disampaikan, apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah hari terakhir. Tapi setelah membenarkan, apakah mereka beriman juga? Enggak. Mereka tetap memusuhi. Mereka tetap tidak percaya. Mereka menjadi musuh bagi Nabi kita Muhammad SAW. Itu kondisinya Bani Israel yang lama. Kalau mereka dulu nanti tidak laku. Ketika zaman Rasul, mereka baca, tahu, ilmunya tahu bagaimana sosok Nabi kita Muhammad SAW. Harus diimani, harus beriman diri, wajib beriman kepadanya. Tahu itu ada dalam kitabnya mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu zaman sekarang gimana? Zaman sekarang sudah sama. Ini adalah nasihat bagi para dai. Siapa dai? Dai itu setiap orang, kullu nas, kullu amrin da'iyun ila Allah. Setiap manusia, setiap orang yang beriman itu menjadi dai kepada Allah. Tapi masalahnya ada dai yang jamaahnya satu, ada yang dai bukan jamaahnya 5, ada dai bukan yang jamaahnya 20, 100, 1000, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang. Semuanya dari ibu-ibu dai bagi anak-anaknya, dai kepada keluarganya, dai kepada siapa? Kepada tetangga. Kita itu dai, kita itu wajib menyampaikan ilmu bagi sesuatu. Ketika kita sudah tahu, Baliku anni walau hanya sampaikan. Walaupun hanya satu ayat. Maksudnya Nabi SAW memberitakan kita kepada untuk baliku anni walau ayat. Sampaikan kepada orang tentang aku. Makanya kita karena sampaikan kebaikan yang kita tahu. Oh ini kebaikannya mau adab Islam, mau tata cara sholat, mau tata cara makan, mau tata cara ini itu, cara pakai baju, cara pakai ini dan sebagainya, semuanya kita sampaikan kepada anak kita, keluarga kita, kepada orang yang ada yang mau mendengar. Ya, kita dari kita semuanya dari. Hanya nanti beda atau jawabnya saja. Dari ini menurut manusia, mengajak manusia, melarang manusia, menyampaikan balikan ini bukan ini ya, bukan dari Rasul. Ketika yang bersesuaian dengan Rasul, dengan syariat sampai. Ketika yang tidak bersesuaian, itu tidak. Ya, itu kita sebagai orang yang sudah mempelajari agama, mempelajari syariat, sampai. Tapi nasihatnya apa? Buatan saluran usahaku. Orang Yahudi itu lupa kalau mereka menyampaikan, tapi dirinya lupa. Dirinya tidak melakukan. Dulu sholat anaknya, tidak sholat. Dulu sholat anaknya suruh berangkat ke masjid, tidak ngaji. Baca Quran, tidak baca Quran. Ini kalau itu tidak melakukan. Nah ini buatan saudara antusa. Itu yang harus jadi catatan. Jangan sampai kita menyuruh orang atau kepada anak kita kepada siapapun, tapi kita tidak melakukan.
itu kalau itu usaha dulu tidak begitu juga, ya tidak begitu juga. Ada yang namanya mengajak menyuruh kebaikan, ada yang bisa dilakukan oleh kita, ya, ada yang belum bisa. Yang pada tahun satu ini, kalau menyebutkan mereka mampu, masalahnya, ya, mereka mampu, tapi tidak dilakukan. Kalau kita tidak mampu, contoh, kalau ibu-ibu yang belum haji, saya belum haji, terus ibu-ibu nanya, kalau gimana caranya haji? Dulu saya mulai dulu, kalau saya haji baru nyampaikan gitu. Enggak, saya belum mampu, tapi yang punya ada sampaikan. Begini yang benar, begini caranya ibu-ibu. Ya, ada sesuatu yang disampaikan. Nanti juga pernah membicarakan sesuatu yang belum pernah beliau pulang sekalipun, tapi dari syariat. Apa itu beliau? Salju. Apa salju? Kalau hujan, jangan betul hujan. Pernah ya? Pernah. Tapi biasa kalau pernah. Tapi ada yang hujan dalam surat kita disebutkan dalam itu kita paham Allahumma ba'id baina qawlaya kama ba'adta baina nafsika wa nafsik. Allahumma ba'id terus Allahumma fir qawlaya kama yunafasabul hadiyatu minan. Allahumma fir qawlaya bil ma'i wasalji wal bardi. Ya kalau kita itu ya tapi kan dalam fikih juga air yang suci mensucikan itu air apa aja? Air sumur, air tanah, terus air hujan, air apa lagi? Air gunung. Air laut, air sungai, apalagi air bor. Jangan salah, tahu benar belum tahu. Ada yang lumayan, ya. Ada air sungai ada. Tapi beliau bilang wasalji dan alku. Pernah nggak terjadi di zaman Rasul turun alku? Justru Rasul mengatakan kalau seandainya nanti alam hijau dan ada salju, itu tandanya akhir zaman. Alam kemarin kan akhir zaman. Alam kemarin kan salju belum. Di Indonesia itu pernah adanya di gunung. Nah, salju itu Rasul menyampaikan sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah dipegang, tetapi Rasul sampaikan bahkan dari syariat. Itu luar biasa. Jadi bukan berarti tidak disampaikan, kita bukan berarti tidak bisa melakukan, belum pernah melakukan, tidak mampu melakukan, tidak bisa memberikan tahu. Ya. Dalilnya apa? Ya, bagi kalau berhubungan dengan Al-Quran, dengan ayat Nabi, dengan syariat, supaya apa? Mandalla ala khairi falahu ajrun fa'ilihi wala yakutu sayyi'an min ajri.
Apa artinya? Barang siapa yang menunjukkan, ngasih tahu satu kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan itu seperti orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita ngasih tahu, berpahala. Yang dosa itu ngasih tahu itu berpahala, kita mampu melakukannya, tidak melakukannya. Bahkan kalau orang yang menyesalnya menjadi musuhnya, nah, ini yang berbahaya. Jadi boleh kita memerintahkan, kita jadi dai, kita menyampaikan kepada orang, tapi kita juga tidak melakukannya. Syaratnya apa? Belum mampu, tidak mampu. Apalah takdir, tidak punya akal ya. Jadi kaitannya apa? Nah, kalau dia tidak punya kemampuan, tidak bisa melakukan sesuatu, tapi dia ngomong sesuatu, berarti tidak konsisten, tidak komitmen. Apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Orang lain untuk melakukan ini, melakukan itu, dia sudah melakukan, padahal mampu. Itu menurut akal sekalipun tidak masuk. Makanya sebutnya apalah takdirun. Apakah kalian tidak punya akal? Karena itu tidak masuk akal kalau ada orang yang tidak komitmen. Komitmennya apa? Dia melakukan sesuatu, dia menyuruh, dia itu apa? Itu ya. Ayat yang selanjutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam pertolongan dengan salat dan sholat. Jadi Allah meminta kita, kalau seandainya kita punya sesuatu yang memberatkan, pasti kita kena musibah dan hal yang lainnya, maka yang diperintahkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita pertolongan kepada Allah dengan cara sabar, pertama. Yang kedua, dengan cara sholat. Ingat, sabar itu kata Rasulullah SAW, inna sabra hidup atil mula. Sesungguhnya sabar itu ketika kejadian pertama. Gimana contohnya? Contohnya kita telat nih, contohnya telat. Kita telat itu kan bikin enak. Telat mau berangkat ke Jakarta pakai kereta. Dari sini terus sampai sana di Bangladesh. Harusnya berangkat jam 2:05, kita datang jam 2:10. Kenapa? Mobilnya lupa, kereta lagi, mobilnya macet, jangan lupa. Bikin kesalahan tuh, hari ini Islamnya baru ini, dan diantar sama suaminya, itu ketika ada umpatan itu menunjukkan dia sabar. Maka ketika dia datang dan mengenal Allah berkatakan, bahkan kulitnya 2:05 sudah barusan saja. Apa yang harus keluar dari mulut kita? Qadarallahu ala ma syaa fa'ala. Apa bu? Apa? Qadarallahu ala ma syaa fa'ala. Apa artinya? Allah takdirkan atas apa yang sudah Allah perbuat. Jadi itu kalau kita ke sana nggak harus berangkat itu Allah yang inginkan.
bicara sama Allah dengan kesabaran pertama, itu dapat pahala. Kita lagi ibadah sabar. Karena tadi dilakukan, enggak tapi kalau ada yang bukan tadi ini yang tadi kalau perangkat dari dua, perangkat yang satu, semuanya diubah, semuanya di mana? Ini sih gara-gara mobilnya, ini gara-gara ini itu semuanya dibilangin. Masya Allah. Ya, ternyata ketika Allah takdirkan telat, bisa jadi Allah memberitahu apa yang terbaik buat kita, apa yang harus terjadi setelah. Allah juga, ya. Kalau ada musibah seperti itu harus sabar. Selain sabar, Rasul lakukan sholat. Sabar yang dimaksud tadi harus datangnya di awal. Kalau sudah tahu sudah bangun, sudah semuanya diselesaikan, semuanya sudah diomongin, terus gimana tuh? Kalau sabar aja, terasik itu, ya, udah sabar aja, terasik. Sabarnya, pahalanya tidak seperti yang pertama. Ya. Bisa nggak kita bersabar di hidup akhir bulan pada kondisi pertama kali musibah ujian datang kepada kita, ya. Kalau seandainya bisa, ini adalah pahala yang melimpah, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk pahala sama. Setelah itu apa? Kata Rasulullah SAW, ketika dia mendapat sesuatu yang tidak mengenakan dalam hatinya, termasuk tadi ada yang telat, ada yang sakit, ada yang menjadikan, ada yang sebagainya, dia datang, dia ambil wudhu, lalu sholat. Ini kalau sholatnya pakai sabar, dia menenangkannya dengan cara sholat. Itulah cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan pertolongan Allah dari apapun dengan cara wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa inna lanabiyatun 'alal khasirin. Apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang namanya sabar dan sholat itulah kabir, besar, berat, tulisannya berat, ya. Bila ada orang sini, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang khusyuk, itu kepada Allah ini Allah yang takdirkan. Allah yang mengatur. Ini Allah yang ada ini. Ada mendengar kajiannya Al-Amin. Kata Al-Amin kita itu sebenarnya hanya cukup pertolongan Allah saja. Ya. Semua kehidupan ini kan kita ini melakukan tunggu aja pertolongan. Mau apapun yang dilakukan oleh kita, sebenarnya kita itu tidak mampu. Hanya kita itu tunggu pertolongan Allah. Allah takdirkan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika sesuai, kita merasa bahagia. Ketika tidak sesuai, kita merasa sedih. Nah, inilah yang harusnya disadari oleh orang-orang yang khusyuk. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi oleh kita, disinilah diuji sabarnya, sholatnya. Maka
Siapa yang suka melakukan sholat? Itu orang-orang yang kuat, orang yang khusyuk, maka dia ini ujian besar. Ini tantangan besar. Ya, kecuali orang-orang yang khusyuk yang bisa melakukan itu. Siapa orang-orang khusyuk ini? Nah, ini belajar tauhid. Ya, ini belajar tauhid. Apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, orang-orang yang khusyuk, yang sabar, yang kuat. Kalau sudah menunjukkan dia bilang kepada Allah dan syafaat, dia juga terima, dia juga menunggu akhir baik dari Allah, akhir baiknya dia sabar, lalu dia sholat. Ternyata orang yang khusyuk hatinya penuh dengan ini. Apa tadi? Alladzina yadunnuna, mereka itu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Rabb-nya. Iman. Ini iman. Ini tauhid. Ini keyakinan. Orang yang yakin bertemu dengan Allah akan membawa kesabarannya, membawa sholatnya, dia khusyuk, dia yakin bahwa perbuatannya akan disembahkan kepada Allah. Maka dengan demikian dia tidak marah semua, dia tidak putus asa, dia tidak akan menyerah, dia tidak akan goyah, hatinya akan tenang. Orang-orang yang khusyuk dia akan tenang. Kenapa? Karena dia semua anak mulai saya akan bertemu Allah. Seandainya ujian berat seberat apapun, ujung-ujungnya mati, benar. Ujung-ujungnya mati. Kalau ujian seperti itu ya, karena musibah sekarang, ada yang mau selamatkan? Apakah dia sabar? Dia sholat? Ya. Apakah ujian besar daripada musibah banjir apa dan sebagainya? Sampai ujungnya mati. Kalau mati, apa yang harus dipertanggungjawabkan? Apa yang sudah kita jalankan? Orang yang khusyuk, yang sudah sabar, sudah bisa sholat, sudah yakin dengan Allah, dia terima takdir baik dan takdir buruknya, karena dia yakin ketika dia menerima takdir baik, takdir buruk, dia akan bertemu dengan Allah. Kalau dia sudah yakin seperti itu, maka pertemuannya ada dua pilihannya. Mau pertemuan yang membahagiakan atau pertemuannya yang menyedihkan. Karena Allah nanti ketika Allah panggil seluruh manusia, ada yang Allah panggil, Allah sambut, ada juga yang Allah wala yaduruna ilaihim wala yukallimuhum Allah wala yaduruna ilaihim. Allah tak mau bicara, Allah tak mau lihat mereka. Musibah di akhirat itu ketika Allah tidak mau melihat. Terus siapa yang mau kita ada bicara nanti di akhirat kalau tidak ada Allah? Terus siapa yang nanti kita akan kita pertolongan di akhirat kalau Allahnya tidak mau melihat kita, tidak mau bicara nanti? Melihat saya mau. Karena yang dipanggil dan yang bicara adalah orang-orang dulu akal, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, orang-orang yang kufur terhadap Allah, orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Bahkan malah yang sakit, Allah tak mau membersihkan mereka.
Ya, kalau kita tahu maka kita dengan Allah, maka kita harus jalan dalam kebersihan kita, kebersihan iman, kebersihan hati. Maka kita bertemu dengan Allah, apa yang kita persembahkan hati, sabar dan hormat. Ketika kita dapat musibah, istana itu disebut wassalam. Ya, maka disebutkan mereka yakin bertemu dengan Allah wa annahu ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa kepada Allah lah mereka kembali. Ini ajaran tauhid. Ya. Kalau belajar tafsir, isinya tauhid, isinya akidah yang harus benar-benar menjadi fondasi utama dalam hati kita menjalankan beriman, menjalankan agama. Ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya yang disebutkan di sini, ya bani Israil dulu lima jalan yang Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai bani Israil, ingat nikmatku yang pernah aku berikan kepada kalian. Aku itu sudah memberikan keutamaan kalian dibandingkan orang lain, ya, dibandingkan dengan ada yang pernah ada di situ. Ya, umat-umat terdahulu kalian itu diutamakan, mau minta apa dikasih. Ya. Nabi dikasih yang banyak, Rasul dikasih yang banyak. Kurang apa kata Allah? Coba ingat dulu pernah apa ini, pernah ada apa ini? Pernah dikasih apa dulu itu? Nikmat banyak kalian itu. Jadi kata Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Wadatu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Ini pelajaran buat kita. Ya, ini kan ceritanya lagi ngomong Bani Israil, tapi kita ambil faedah-faedahnya. Maka perintahnya Allah, takutlah kamu pada hari ketika la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak ada seorang pun yang dapat membela orang lain sedikit pun. Nanti kita itu di sana lupa, ya, semuanya kita sendiri-sendiri. Hari kiamat nanti kita tidak ada istilahnya ibu kita, orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, semuanya sendiri mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan terhadap mereka itu. Jadi nanti itu itu mana? Bukti kemana? Enggak. Nanti itu sok kemana orang lain. Jadi bukan sekarang mungkin kita jadi sama ini, bantuan ini. Nanti di sana tidak ada istilah kemana. Yang ada justru apa yang dipunyai oleh, apa yang mau dipersembahkan sama Allah. Makanya waktu takutlah, ingat takut di hari mana kita tidak akan ada yang menolong. Bahkan dalam surat Al-Asr disebutkan apa? Ya, orang itu dia akan memberikan jaminan. Ini ada istri kamu, kalau dosa kamu dijaminkan, dan istri kamu yang masuk neraka boleh ambil aja. Anak kamu boleh. Orang tua boleh, tapi saya selamat. Nanti kita itu nanti akan jadi orang populis, orang yang mau orang lain. Kalau kita tidak beriman, kalau kita beriman yang lain-lain, dan kan jalannya lagi berburu dengan tawanan untuk bangun masuk surga kamu dengan istri kamu dengan bergembira. Kalau soleh, kalau beriman, kalau bertauhid, kalau begitu. Kalau tidaknya menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk dengan bergembira bersama keluarga semuanya, mau anaknya, mau cucunya, mau kakeknya, seluruh keluarga semuanya.
semuanya boleh masuk ke insyaallah. Berlebihan. Tapi ingat kalau kita pernah berkata tidak ada yang mempertanggungjawabkan diri sendiri. Wala yuqalu lima syafaat dan tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat. Orang kufar itu orang yang tidak percaya sama Muhammad kalau telah kasih syafaat. Kalau percaya sama Allah, maka tidak pertolongan. Wala yuqalu lima syafaat dan tidak ada juga yang bisa mengambil keputusan. Dan pelaku sebenarnya tadi itu cuma kita doang. Itu anaknya, istrinya, saudaranya, hartanya, siapapun yang dia khawatirkan. Wala yuqalu lima abdul. Tak ada tebusan untuk dosa dia kecuali dia harus mempertanggungjawabkannya. Walau yusarun dan mereka tidak akan pernah ditolong. Allah bisa langsung kita seperti ini. Aku dong, aku tahu nih kamu benar itu. Kalau saya ngomong percaya kamu, tahu dia ngomong firman Allah yang baik. Ya, kalau seandainya seperti itu tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang di luar keinginan Allah. Kita harus berpikir. Hidup akal berpikir dengan ada dua sebenarnya kita bahas dua yang dua saya buat pembahasannya luar biasa ini kita ada karena ini berkaitan dengan akidah kalau di masalah sekarang juga saya akan bahwa ini ayat ini masih bisa mendengar firman Allah, masih bisa berbicara tentang apa yang Allah firmankan. Kita bicara, kita baca, kita memberikan paham. Bukan cuma kita baca ayat yang dikatakan satu huruf, dapat paham. Allah Maha melipat gandakan 10 kebaikan dari perkataan kita. Amin. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh kami dan manfaatnya, insya Allah nanti kita akan juga ayat yang ke-49. Itu dalam cerita nasihat. Ini manusia kayak gini, orang beriman kayak gini, tidak kayak gini. Baik dan takdir buruknya karena dia yakin ketika dia menerima takdir baik takdir buruk dia akan bertemu dengan Allah. Kalau dia sudah yakin seperti itu, maka pertemuannya ada dua pilihannya. Mau pertemuan yang membahagiakan atau pertemuannya yang menyedihkan. Karena Allah nanti ketika Allah panggil seluruh manusia, ada yang Allah panggil, Allah sambut, ada juga yang Allah wala yaduruna ilaihim wala yukallimuhum Allah wala yaduruna ilaihim. Allah tak mau bicara, Allah tak mau lihat mereka. Musibah di akhirat itu ketika Allah tidak mau melihat. Terus siapa yang mau kita ada bicara dan di akhirat kalau tidak ada Allah? Terus siapa yang nanti kita akan kita pertolongan di akhirat kalau Allahnya tidak mau melihat kita, tidak mau bicara nanti? Manggil saja mau. Karena yang tidak dipanggil dan yang bicara adalah orang-orang yang dulu hak, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar,
orang-orang yang kufur terhadap Allah, orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Bahkan malah disakitin, Allah mau membersihkan mereka. Ya, kalau kita tahu bahwa kita adalah Allah, maka kita harus jalan dalam kebersihan kita, kebersihan iman, kebersihan hati. Maka kita bertemu dengan Allah, apa yang kita persembahkan hati, sabar, dan sholat. Ketika kita dapat musibah, istiqamah itu disebut sholat. Ya, maka disebutkan mereka yakin bertemu dengan Allah, wa annahu ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa kepada Allah lah mereka kembali. Ini ajaran tauhid. Ya. Kalau belajar tafsir, isinya tauhid, isinya akidah yang harus benar-benar menjadi fondasi utama dalam hati kita menjalankan beriman, menjalankan agama. Ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya yang disebutkan di sini, ya Bani Israil dulu iman dia yang alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Bani Israil, ingat nikmatku yang pernah aku berikan kepada kalian. Aku itu sudah memberikan keutamaan kalian dibandingkan orang lain, ya, dibandingkan dengan ada yang pernah ada di situ. Ya, umat-umat terdahulu kalian itu utamakan, mau minta apa dikasih. Ya. Nabi dikasih yang banyak, Rasul dikasih yang banyak. Kurang apa kata Allah? Tuhan ingat dulu pernah diapain, pernah diapain dengan itu. Pernah dikasih apa dulu itu? Nikmat banyak kalian itu. Itu kata Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Wadatu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Ini pelajaran buat kita. Ya, ini kan ceritanya lagi ngomong di Bani Israil, tapi kita ambil faedah-faedahnya. Maka perintahnya Allah, takutlah kamu pada hari ketika la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak ada seorang pun yang dapat membela orang lain sedikit pun. Nanti kita itu di sana lupa, ya, semuanya kita sendiri-sendiri. Hari kiamat nanti kita tidak ada istilahnya ibu kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, semuanya sendiri mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan terhadap mereka itu. Jadi nanti itu itu mana? Bukti itu mana? Enggak. Nanti itu sok mana orang lain. Jadi bukan sekarang mungkin kita jadi sama apa ini, bantuan ini. Nanti di sana tidak ada istilah rumah. Yang ada dulu apa yang dipunyai oleh apa yang mau dipersembahkan sama Allah. Makanya takutlah, ingat takut di hari mana kita tidak akan ada yang menolong. Bahkan dalam surat Al-Asr disebutkan apa? Ya, orang itu dia akan memberikan jaminan. Ini ada istri kamu, kalau dosa kamu dijaminkan, dan istri kamu yang masih neraka boleh, ambil aja. Anak kamu boleh, orang tua boleh, yang penting saya selamat. Nanti kita itu nanti akan jadi orang polis, orang yang mau tahu orang lain. Kalau kita tidak beriman, kalau kita melihat yang lain-lain, dan kan jalannya lagi betul-betul dengan tawanan untuk bangun masuk surga kamu dengan istri kamu dengan bergembira. Kalau soleh, kalau beriman, kalau bertauhid, kalau begitu. Kalau kitanya menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu
mau cucunya, mau kakeknya, seluruh keluarga semuanya boleh. Semuanya boleh masuk ke dalam bergembira. Tapi ingat kalau kita pernah durhaka, ingat akan menjawabkan diri sendiri. Wala yuqalu lima syafaat, dan tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat. Orang kufar itu orang yang tidak percaya sama Muhammad telah kasih syafaat. Orang percaya sama Allah, maka tidak pertolongan. Wala yuqalu lima syafaat, dan ya tidak ada juga yang bisa mengambil keputusan. Dan waktu sebenarnya tadi itu yang kita doang. Itu anaknya, istrinya, saudaranya, hartanya, siapapun yang dia tawarkan, wajib itu ma'adul, tak ada tebusan untuk dosa dia, kecuali dia harus mempertanggungjawabkannya. Walau yusarun, dan mereka tidak akan pernah ditolong. Allah di sana semuanya seperti ini. Aku tahu nih kamu benar itu. Kalau saya ngomong percaya terus, tahu ngomong firman Allah yang ada. Ya. Kalau seandainya seperti itu, tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang di luar keinginan Allah. Kita harus berpikir. Kita harus berpikir dengan ada dua. Sebenarnya kita bahas yang dua saya buat pembahasannya luar biasa ini. Tidak ada karena ini berkaitan dengan akidah. Kalau di masalah negara Allah juga saya akan bahwa ini ayat ini. Atau orang yang sampai dan akidah orang saya. Ya, ini menjadi sampai itu dan akidah. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita semua. Ini Allah yang berbicara, Allah yang menyampaikan kepada kita. Alhamdulillah masih bisa mendengar firman Allah, masih bisa berbicara tentang apa yang Allah firmankan. Kita bicara, kita baca, kita juga paham. Bukan cuma kita baca ayat yang dikatakan satu huruf, kita paham. Allah Maha Melihat dan seluruh kebaikan daripada kami akan dapat. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh kami dan manfaatnya, insya Allah kita akan juga ayat yang ke-49. Itu dalam cerita nasihat. Ini kalau disebut kayak gini, kalau terima kayak gini,